Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mukti. Jadi di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan final project yang berjudul Implementasi Deep Belief Network sebagai algoritma untuk mendeteksi penyakit kanker payudara. Di mana kelompok kami terdiri dari Wahyu Novitasari dengan NRP 1, Hafiz Dinila Al-Fakih dengan NRP 72, Adistiari Husna NRP 102. Di sini kami izin menjelaskan pendahuluan yang kami gunakan berdasarkan data WHO atau Organisasi Kesehatan, kanker payudara itu memiliki tingkat prevalensi yang tinggi. Jadi dibutuhkannya analisis sejak dini untuk mengantisipasi penyakit kanker payudara. Dalam upaya meningkatkan akurasi deteksi sejak dini, teknologi di bidang kecerdasan buatan seperti Deep Belief Network telah menjadi sorotan algoritma yang potensial. Deep Learning Network berguna untuk mendeteksi sistem kanker sejak dini dan sistem ini merupakan sistem yang memiliki dua fitur penting, yaitu Greedy Learning Strategy, merupakan efisiensi setiap lapisan untuk menginisialisasi jaringan dan fine-tuning semua bobot yang diinginkan. Penggunaan Deep Belief Network sebagai algoritma untuk mendeteksi penyakit ini memiliki tingkat akuransi, sensitivitas, dan spesifikasi diagnosis. Ini merupakan beberapa landasan teori yang kelompok kami gunakan, di mana kami menggunakan metode machine learning, yang mana machine learning ini merupakan aplikasi komputer dan algoritma matematika yang diadopsi dengan cara pembelajaran yang berasal dari data dan pembelajaran yang menghasilkan prediksi di masa yang akan datang. Dari machine learning tersebut, kami menggunakan metode Deep Belief Network seperti yang saya sebutkan di awal, di mana Deep Belief Network ini merupakan metode deep learning tumpukan atau stok dari beberapa algoritma atau metode yang bertujuan fitur extraction yang memanfaatkan seluruh research seoptimal mungkin. Deep Belief Network terdiri dari confusion matrix dan fine-tuning, di mana confusion matrix ini merupakan metode untuk mengetahui informasi yang berisi data aktual dan data prediksi dari hasil klasifikasi yang digunakan. Kemudian fine-tuning itu terdiri dari dua proses, yaitu backpropagation dan softmax, yang digunakan dalam penyempurnaan Deep Belief Network sendiri. Next. Selanjutnya ada sumber data. Jadi data yang kami gunakan adalah data sekunder, yaitu data breast cancer Wisconsin yang bersumber dari website Breast Cancer Wisconsin, UCL Machine Learning Repository, yang diperoleh yang telah dilakukan proses augmentasi menjadi 678, yang dibagi menjadi 468 data training dan 200 data testing. Selanjutnya ada variabel penelitian. Dengan variabel penelitian itu kan kanker payudara dengan X1 clump thickness, X2 uniformity of cell size, X3 uniformity of cell shape, X4 marginal adhesion, X5 single epithelial cell size, X6 bare nuclei, dan X7 normal nuclei. Selanjutnya ada langkah analisis. Yang pertama preprocessing data, yang kedua melakukan algoritma DBM dengan cara normalisasi adalah proses mengubah rentang nilai pada setiap kolom agar seragam. Lalu ada positive path yang merupakan proses mendapatkan nilai hidden unit dengan menambahkan nilai bias dengan jumlah hasil perkalian step input dengan weight-nya. Selanjutnya ada negative path yang merupakan proses untuk membarui nilai input atau visible unit yang dipakai untuk mendapatkan nilai hidden unit sekali lagi. Selanjutnya ada update weight yang merupakan proses memperbarui weight dengan menambahkan weight lama dengan learning rate dikali selisih antara hasil positive path dan negative path. Selanjutnya ada fine tuning.
Yang pertama dilakukan mengambil weight terakhir untuk training backpropagation. Setiap weight yang didapat dari setiap layar pada DBN yang telah dijalankan sebelumnya untuk dijadikan bobot backpropagation. Selanjutnya ada forward propagation. Tahap ini adalah untuk mendapatkan nilai hidden layer dan output layer dengan menambah nilai bias dengan jumlah hasil perkalian setiap input dengan weight-nya masing-masing pada setiap layer dan kemudian diaktifasi dengan fungsi aktivasi sigmoid. Selanjutnya ada backward propagation yang bertujuan untuk menghitung error dari setiap unit yang dimana nilainya akan digunakan untuk mendapatkan nilai perubahan weight dan bias. Selanjutnya ada update weight. Proses ini bertujuan untuk membarui nilai weight dan bias dengan menambahkan nilai weight lama dan bias lama dengan masing-masing perubahan yang telah didapatkan setelah menghitung nilai error. Selanjutnya yaitu implementasi program dari Deep Belief Network atau DBN terdiri dari 3, yaitu positive phase, negative phase, dan update weights. Nah, untuk positive phase sendiri yaitu pertama, mengupdate hidden node pada kode dengan menggunakan fungsi np.dot dengan melakukan perkalian antara array input dan masing-masing weights-nya dan ditambah dengan bias. Yang kedua yaitu aktivasi dengan menggunakan fungsi sigmoid. Selanjutnya, negative phase mengupdate visible node pada kode dengan menggunakan fungsi np.dot untuk melakukan perkalian antara hasil dari positive phase dan masing-masing weights-nya. Yang kedua yaitu aktivasi dengan menggunakan fungsi sigmoid. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan update weights. Berikut merupakan hasil pengujian, yaitu grafik tingkat error DBN. Dapat dilihat dari grafik tersebut untuk epoch sama dengan 0 mempunyai nilai error sebesar 83,437, epoch 25 dengan nilai error 6,753, dan seterusnya sampai epoch sama dengan 199 dengan error sama dengan 5,579. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Untuk berikut merupakan confusion matrix dari Deep Belief Network. Terdapat 64 kasus diprediksi dengan benar sebagai malignan dan 133 sebagai begin. Yang kedua yaitu terdapat 1 kasus diprediksi begin tetapi sebenarnya malignan dan 2 kasus diprediksi malignan tetapi sebenarnya begin. Selanjutnya yaitu hasil akurasi, sensitivity, specificity, dan F1 score. Untuk nilai akurasi yaitu sebesar 98,5%, 135 prediksi benar, dan 137 prediksi salah. Untuk sensitivity sebesar 98,4%, yaitu 64 kasus kanker payudara ganas berhasil diprediksi dengan benar dari 65 kasus. Untuk nilai specificity yaitu sebesar 98,52%, yaitu 71 kasus kanker payudara jinak diprediksi dengan benar dari 72 kasus. Selanjutnya untuk nilai F1 score yaitu sebesar 98,49%, yang dimana skor tersebut merupakan ukuran kinerja model yang dapat dikatakan sudah baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu proses pendeteksian penyakit kanker payudara menggunakan DBN dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu persiapan data, training DBN, dan evaluasi dengan backpropagation. Selanjutnya yaitu DBN menunjukkan performa yang baik. Model klasifikasi berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 98,5% dari total prediksi. Selain itu, model tersebut juga memiliki sensitivity dan specificity yang tinggi, sehingga dapat mendeteksi kanker payudara ganas dan kanker payudara jinak dengan baik. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.